Jadi dulunya bekas sawah. Heeh. Jadi ada yang nemuin, ketemulah segi 4, segi 3. Ya ujung-ujungnya alhamdulillah sampai sekarang jadi karomah. Oh, jadi sampai sekarang jadi karomah ya akhirnya ya. Oke. Oh, ini apa nih, Pak? Dan ini yang disebut sumur juga, cuman ya bikinan. Oh, ini bikinan. Kalau candi-candian ini itu dapat saya pribadi. Bapak sendiri nih ya, jalannya ya. Oke. Kalau sumur 7, di antara sumur 7 di antara salah satunya ada satu yang asli. Ini yang asli. Ini yang asli ya. Yang 6 dapat saya yang gali atas perintah Ibu Ratu Siti Nyai Wana. Ini yang asli. Yang 6-nya Bapak yang bangun atas perintah Ibu Ratu Nyai Mana. Nah, dan yang itu asli juga satu. Itu asli juga. Nah, jadi sumur ada 8, yang asli 2. Yang asli 2. Tapi itu lebih banyak ya airnya, Pak ya? Ya, karena itu juga yang disebut kalau bahasa orang sini sumur Raden lah. Yo, what's up bro, balik lagi barengan gue Irfan Jayani. Dan sekarang gue masih berada di Serang, Banten ya. Dan tanggal 5 hari Jumat bulan Juni 2026 teman-teman. Wow ya, dan gue sekarang sedang berada di makam dan juga sumur keramat yang ada di Banten. Yang mana di sebelah kiri gue, sebelah sini, ada makam dari Ibu Ratu Nyai Wana, yang mana banyak banget orang-orang datang ke sini untuk meminta hajat. Bisa dikatakan tanda kutip seperti meminta-minta pesugihan gitulah teman-teman. Ya, ini lagi-lagi video gue bakal membahas soal klinik yang ada di Indonesia. Dan sekaligus gue ingin meluruskan kepercayaan-kepercayaan seperti apa yang dimiliki di daerah sini teman-teman. Nih, kalian bisa lihat. Tuh. Jadi ini kalau kita jalan ke sebelah sini banyak banget makam-makam, lalu makam Ibu Ratu terus sebelah sana yang Ibu Ratu Nyai Wana Pancuran Mas. Oke, nanti sebelum kita explore di sebelah sini, gue mau ajak teman-teman dulu melihat 7 sumur yang ada di bawah sana. Jadi nanti kita bakalan explore ke sini, tapi ini kita sisain di terakhir. Gue mau ajak teman-teman ke bawah dulu melihat 7 sumur keramat yang mana dipercaya bisa membawa keberkahan. Wow. Sebenarnya kalau untuk mandi pakai air nggak usah jauh-jauh sih kalau menurut gue. Di rumah aja cukup daripada harus jauh-jauh. Dan kepercayaan ini gue masih belum paham nih. Gue sambil nunggu kuncen juga. Jadi gue jelasin sepengetahuan gue aja teman-teman. Karena kuncennya baru ketemu sama gue nanti abis maghrib. Dilarang panjat pagar. Oke. Nah ini nih. Sebelah sini sumurnya, nanti kita ke bawah. Cuman gak boleh loncat pagar, jadi kita lewat sini. Wah ini kalau malam lumayan serem nih. Karena sore aja 4:30 sekarang vibes-nya kayak serem juga sih. Karena nggak ada rumah-rumah warga ya teman-teman di sini. Ini jauh banget dari perkampungan. Jadi areal ini memang khusus untuk makam keramat Ibu Ratu dan juga sumur, 7 sumur keramat ini. Kita jalan lagi ke bawah. Oke. Nah, langsung kayak hutan gitu loh teman-teman. Nah, ini adalah sumur keramat. Gokil. Pohonnya udah tinggi-tinggi banget ya, cuy. Ini kayaknya ada musola ya. Ini kayaknya musolahnya deh. Ya enggak sih? Ini kayaknya musola. Oh iya benar musola nih teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat. Ada tulisannya musola tuh. Jadi kalau untuk melakukan sholat 5 waktu bisa ke sini. Abah, Assalamualaikum.
Sehat, Bah? Alhamdulillah. Abah kuncinya bukan, Bah? Saya penunggu di sini. Oh, penunggu. Nanti nanya-nanya boleh, Bah ya? Ah, Nanya-nanya soal 7 sumur ya. Aku lihat-lihat dulu boleh, Bah ya? Oke, teman-teman. Jadi ini ada aliran air. Tapi bersih ya airnya. Bening tuh airnya, teman-teman. Dan ini pohon apa ya? Udah tebal banget dan tinggi banget pohonnya. Sebelah sini juga ada pohon yang sudah menjulang tinggi akar-akarnya, teman-teman. Tuh, akar udah tinggi-tinggi banget. Masya Allah. Oh, ini sumurnya nih. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 lubangnya. Bukan 7. Berarti lebih dari 7 ini. Tuh. Tapi ini kayaknya buatan sih. Menurut kalian ini lubang-lubangnya buatan manusia atau memang alam? Coba kalian komen di kolom komentar deh. Menurut kalian ini dibuat oleh manusia atau memang terbentuk sendiri oleh alam? Coba komen di kolom komentar. Oke, kalau kesini ada apa nih? Oh, ada sumur juga. Ada sumur juga nih, kayaknya mandinya di sini kali ya? Nggak paham deh. Terus kalau misalkan gue lanjut jalan lagi ke sebelah sini ada ada jembatan juga ke sana. Tapi sumurnya di sebelah sini. Oke, ini dengan Bapak siapa, Pak? Saya Jailani. Pak Jailani. Pak Jailani ini yang ngebangunin Urusan ya? dari sini ya. Oke. Pak, ini Kalau dibilang ngebangun, ya cuman tenaganya Oke. yang ngemodalin almarhum paman saya. almarhum paman. Jadi kalau bahasa tenaga, jelas tenaga saya, nggak ada tenaga orang lain. Paling ya Oke. paman ataupun ya model ini pembantu-pembantunya, model termasuk sekarang sampai sekarang bertahan. Gitu. Oke, siap. Jadi nggak ada bahasa orang lain ngebangun, Nggak ada nggak ya? ada. Emang Termasuk dari pemerintah juga nggak ada. nggak ada ya? Kalaupun pondasi keliling, ya emang dari oke. pemerintah. Pak, ini sumur apa nih, Pak? Ini yang disebut sumur 15. Sumur 15. Tempat duduknya orang dulu. Kalau bahasa Hindunya tempat semedi, Tempat semedi. menenangkan diri, Oke. menenangkan pikiran intinya. Jadi bukan bahasa kayak kemarin di TikTok sumur 17. Ya kalau ini sumur 17, mana yang duanya? Iya, bener. Saya hitung, Pak ya. Sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Duanya kemana itu ya? Nah, itulah bahasanya melebih-lebihkan. Padahal tuh ada 15. Emang ada di sini, ada 16 ataupun 17. Tapi yang 2 belum dikeluarkan. Oh, Indo belum Kita yang dikeluarkan. faktanya aja lah. Betul. Ini kalau sumber airnya dari mana nih, Pak? Kalau ini nggak ada airnya. Oh, nggak ada airnya. Sumber mata air. Nggak ada, diisi. Kalau ada hujan, baru ada air. Tetap ngisinya alami ya. Alami. Dari air hujan itu Nah, tadi. Kalau ini emang ada mata airnya. Oke, alam. Alam. Oke, fungsinya sama nggak nih, Pak, antara sumur 15 dan sumur yang ini? Ya jelas beda. Ini kan tempat duduk. Oh, ini tempat Ini duduk. kan tempat mandi, termasuk minum. Oke. Jadi di sini kalau mau mandi di mana nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Iya, bener juga ya. udah gitu kebuka ya. Ya. Kalau yang perempuan kan aurat ya, Pak ya. Ya Berarti kalaupun kalau- di sini ya tempat mistis, emang mistis, tapi nggak ada bahasa ritual-ritual. Tidak ada. Kayak di TikTok kemarin kan tempat ritual ini tuh nggak ada. nggak Itu ada. saya dilarang sama beliau di sini. Oh, beliau ini siapa, Pak? Ibu Ratu Siti Nyaiwana. Yang makamnya di atas. Penguasa bukan. Bukan ya, beda ya? Yang penguasa di sini, Oh. yang diratukan, ya intinya dia menjaga ataupun jadi amanatin dari semua ratu keratuan mereka
dihibahkanlah ke Ibu Ratu Siti Nyai Wana. Oh, Gitu. Ibunya Iwana ya. Seperti itu. Berarti ini kalau datang ke sini mandi di situ segar tuh Pak ya? Ya, itu juga untuk keperluan darurat. Untuk keperluan Nggak darurat. sembarangan mandi. Oh, contoh Pak. Kalau modal orang udah nggak bisa gerak ataupun ya kena ya hal-hal Ilmu kayak sihir gitulah, gitu ya misalkan. insya Allah di sini. Itu juga Oh. tergantung keyakinan kita. Tergantung Kalau keyakinan. kita yakin sama Allah, insya Allah Insya Allah ya. kun fayakun. Kun Ya, fayakun. kalau kita nggak yakin ya percuma. Betul. Gitu. Berarti kalau yang ini hanya untuk tempat duduknya orang-orang zaman dulu Ya. atau semedi. Kalau di sini memang untuk mandi. Tapi darurat kondisinya Darurat. ya. Udah nggak bisa jalan. Gitu Nah, ya. makanya di sini ada yang menciptakan bahasa sumur 15 di bawah pohon beringin. Ya ini beringinnya. Oh iya, ini pohon beringin ya. Nah. Oh, oke. Kalau kita jalan lagi ke sana kemana tuh Pak? Ke sini kalau Oh. itu buntu. Oh, situ buntu. Ini apa? Sungai apa nih Pak? Ini kalau bahasa ininya Irigasi, irigasi parit lah. paret ya. Karena buangan air dari sendang. Sendangnya di sebelah mana? Itu Oh ada. ada Oke. Sendangnya itu terbuat dari alami Pak. alami. Jadi dulunya bekas sawah. Heeh. Jadi ada yang nemuin, ketemulah segi 4, segi 3. Mm-mm. Ya ujung-ujungnya alhamdulillah sampai sekarang jadi karomah. Oh jadi sampai sekarang jadi karomah Ya. ya kira ya. Oke. Oh ini apa nih Pak? Dan ini di yang disebut sumur juga, cuman ya bikinan. Oh ini bikinan. Kalau candi-candian ini itu dapat saya pribadi. Bapak sendiri nih ya, Ya. Pak Jalani ya. Oke. Kalau sumur 7, di antara sumur 7 di antara salah satunya ada satu yang asli. Ini yang asli. Ini yang asli ya. Yang 6 dapat saya yang gali atas perintah Ibu Ratu Siti Nyai Wana. Ini yang asli. Yang 6-nya Bapak yang bangun Ya. atas perintah Ibu Ratu Nyai Mana. Nah, dan yang itu asli juga satu. Itu asli juga. Nah, jadi sumur ada 8, yang asli 2. Yang asli 2. Tapi itu lebih banyak ya airnya Pak ya? Ya, karena itu juga yang disebut kalau bahasa orang sini sumur Raden lah. Sumur Raden. Ya, Oh ini lebih bening airnya. lebih ya semua juga sama bening. Heeh. Nah, makanya di sini kan tuh sumbernya dari belahan itu Oh Makanya- gitu. gede. Boleh pegang nggak sih Pak? Cok, Mang. Boleh ya. Iya ya. Tuh bening teman-teman airnya. Dan ini juga saya diperintah beliau. Heeh. Rencana saya dulu mau bikin musola di sini. Silsilah sumur 7 tercipta nih. Oh awalnya nih ya. Awalnya tahun 2001 Heeh. bulan Suro. Tanggal 1 itu saya mau bikin musola di sini. Oke. Tidak boleh sama Ibu Ratu Siti Nyai Wana karena dekat sendang. Kalau ada yang sholat, ada yang mandi, nggak fokus. Oh benar. Intinya dipindahkanlah ke pohon beringin. Musola Nah, tadi ya. Setelah minggu-minggu, akhirnya saya lagi tidur dibangunin, Heeh. diangkat dari ketek, didudukinlah di sini. Sama almarhum paman segala di sini berdua. Pas ketemunya di sini, tanggal 15 bulan Suro malam Jumat Pahing, Heeh. itu berketepatan dengan hari moksanya Gajah Mada. Oh iya hari Moksa juga Tuh. Jamada. Makanya dari bentuknya juga tanda tanya. Iya ya. Dari siapa, dari mana, orang manapun itu ke siapa nanya. Nah, Iya benar. nah, jadi intinya ya oke lah orang mau ngomong apa, mau gimana, nggak jadi masalah. Heeh. Ada juga saya pernah lihat YouTube ada sumur Mayang Sari ini itu. Nyatanya saya kencingin nggak keluar Mayang Sarinya. Gitu ya. Ini airnya ngalir ya kalau yang Ngalir ini? asli itu. Kamu tuh yang banjir ya 2 Yang itu tuh ngalir airnya. ngalir. Tuh nggak bisa habis nih Pak ya. Ya, Pernah kering nggak tapi air ini Pak? alhamdulillah nggak. Belum pernah kering. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Pak mulai ada sumur ini? 2001. 2001. Sekarang sudah 2026. Nah, 25 tahun ya. ya, Nggak pernah kering. alhamdulillah. Kalah perusahaan air mah Pak ya. Tadinya kan kecil nih segini nih tadinya nih. Oh, tadinya Tuh, segini nih. air doang. Ayo kita tambahin biar ngebentuk. Oh benar. Termasuk Iya. yang tua tadi yang ikut nembok gitu. Oke. Ini kan airnya Di ini 2004. Candi ini 2004. 2004. Pak, ini kan airnya bening nih Pak. Ya. Pernah ditawar nggak sama perusahaan air gitu? Ada dari PDAM. Dari PDAM ditawar. Ya.
Ya kalau kita izinin ataupun masyarakat ngizinin ya maka rusaklah tempat. Betul. Nggak bakal bisa. Nominal berapa tuh Pak ditawar sama PDAM? Ya intinya masalah nominal itu nggak pernah terjadi, cuma pernah terjadi. ditolak. Langsung ditolak Langsung ya? ditolak. Nggak peduli harga berapa, yang penting ini terawat ya? Ya itu aja sih. Betul. Karena kalau jadi perusahaan besar pasti ya jadi pabrik ntar ya? Udah hancur lah, udah hancur. Betul. Di tempat karomanya nggak ada, yang namanya pancurannya nggak ada. Karena yang sebut pancuran itu di sini, pancurannya. Pancurannya di sini. Ya, makanya airnya ngalir terus, mancur. Iya, itu soalnya nggak, saya ngeliatin dari tadi. Perasaan nggak hujan tapi kok ngalir terus. Ternyata emang dari sana ya? Ya. Dari sumur itu yang keluar ya? Ya. Emang dulu keluar semua. Cuman setelah diamanatkan ke saya, disuruh ambil sama saya sama Ibu Ratu Nyaiwana, jadi bilang mustika lah bahasanya. Diambil yang 5, maka terjadilah. Oke, diambil yang 5, jadi kayak kita begini amankan. Ya? Amankan ya. Makanya yang tinggal yang 2. Kalau yang 2 kita ambil mungkin nggak tahu akibatnya apa. Betul. Tapi kalau soal mistis di sini ada Pak ya pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang meyakini itu juga. Ada ya, yang meyakini ya. Bagi yang meyakini juga. Oke. Tapi pernah nggak Pak ada tamu datang ke sini melihat sosok apa gitu? Waduh, sering, banyak. Sering. Yang sering terlihat apa tuh Pak biasanya? Ya, model beliau-beliau karomah-karomah di sini. Ya, ada juga yang lihat macan, yang sejenisnya lah. Oh, hewan gitu ya? Ada juga. Ya, tergantung penglihatan mereka masing-masing. Karena ada yang baik, ada yang buruk. Iya, gitu tergantung penglihatan. Nah, tergantung amal perbuatan mereka lah. Betul. Kalau merekanya baik, niatnya baik, tujuannya baik, insya Allah beliau yang keluar. Beliau ini Ibu, pokoknya yang di sini semuanya lah. Yang di sini ya. Pak, boleh digambarkan nggak Pak kalau sosok Ibu Ratu Nyaiwana ini seperti apa Pak? Kalau Ibu Ratu Siti Nyaiwana, sepengetahuan saya, selama saya di sini, itu ciri khasnya bajunya biru ataupun hijau. Cuman pakai pakaian kebesarannya hijau. Pakai mahkota, tusuk konde, ada tai lalatnya di dagu yang sebelah kanan. Ciri khas baunya itu kinangan. Bau kinangan. Orang Inang tuh. Oh, orang Inang. Iya, siri. Nah, itulah. Mirip-mirip sama ini ya, Nyi Roro Kidul ya. Ya kan masih seperjuangan. Oh, masih seperjuangan. Dewi Lanjar, Nyi Masari, termasuk siapa namanya yang di Jawa. Ya, seperjuangan. Satu angkatan lah ya. Itu. Bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau di sini hijau berarti di sana juga hijau. Aku baru ngeh makanya kenapa temboknya semua warna hijau di sini nih. Tuh sampai ke sana-sana temboknya warna hijau. Kalau beliau hijaunya hijau tua tuh. Oh, hijau tua itu. Itu ada gerbang lagi menuju kemana Pak? Ya ke situ, ke Sendang. Oh, ke Sendang. Boleh lihat kita ke sana Pak? Boleh. Kita lihat ke Sendang teman-teman. Makanya saya tutup. Kadang-kadang orang nyelonong aja. Oh, benar. Nggak permisi gitu. Nggak permisi lagi ada ya. 2 pintu, selandang selonong aja. Oke teman-teman, jadi ada Sendang juga di sana. Ini sebenarnya asri nih, tempatnya asik. Kalau malam adem di sini Pak ya? Ya. Tapi horor nggak kalau malam? Ya tergantung kita. Tergantung balik lagi ya. Kalau kitanya nggak meyakini diri kita, ya otomatis pada nggak kuat. Wah ini keren. Nah inilah yang disebut Sendang Putri. Sendang Putri. Nah di situ ada segitiga dan itu segi 4. Kenapa tuh Pak? Nah jadi kalau 3 tambah 4 jadi 7, maka sumur 7 tercipta di sana. Oke. Nah iya itu ada segitiga. Nyambung kan? Nyambung. Di sini segitiga, kalau tambah segi 4 berarti 7. Hari itu nggak ada yang 8, cuma ada 7. Maka suruh disimbolkanlah, ditunjukkan sama manusia ini sumur 7. Sumur 7. Oke. Ini zaman dulu pernah ada yang mandi di sini Pak? Kalau dulu mungkin enggak, karena di sini kan sawah dulunya. Dulunya sawah. Oke, ini mulai jadi pemandian seperti ini tahun berapa nih? Ya kurang lebih 80-an lah. Tahun 80-an. Kurang lebih, kita juga nggak tahu lah ke situ, karena ada yang namanya orang pinter, orang ngerti, ngelihat sesuatu di sini suruh dibersihin. Gitu. Oke. Ini tapi seger kayaknya kalau. Tapi orang datang sini boleh mandi di sini Pak? Boleh. Kayak berendam gitu boleh ya? Iya, ini kan tempat buang penyakit. Ya namanya itu yang disebut Sendang Putri kalau bahasa Hindunya. Ini tirta suci, berarti Tirta air suci. suci. Tempat membuang semua sial si badan kita. Banyak ikan juga di dalamnya Pak ya? Ya. Luar biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jelas, warna biru loh airnya tuh. Iya emang. Warna biru airnya.
Bahkan kelihatan saking beningnya ada ikan mas. Iya. Berenang, bening sih airnya. Luar biasa. nih. Dan itu juga candi, sama 2004 juga. Candi-candi ini ya? Ya, kenapa saya bikin candi di sini? Saya dikasih simbol candi segede gini, suruh ambil di segitiga. Ada di segitiganya? Masih di tas ada Masih sekarang, ada ya? cuman simbol. Oke. Jadi saya suruh nunjukin bentuknya, Oh, gitu. Pak maaf nih Pak. Ini yang segitiga ini lobang dalamnya? Iya, lobang. Dalam Pak, kedalamannya? Segini doang. Oh berarti dalam ya? Buat ngerendam doang, buat ngerendam. Buat ngerendam. Doang. Kalau ada yang kena penyakit, sihir, di situ lah. Sama yang segi Sama. 4 juga? Kalau beliau berpesan kepada saya, kalau ada orang yang kena kayak gitu, dibuang di situ, netralin di situ. Dibuang di sini, dinetralin di sini. Ya. Buang di segitiga, netral di segi 4. Nah, Oke. nah, terus dilarikanlah ke sumur 7, menyempurnakan, dan terakhir di sumur ibu disempurnakan. Disempurnakan. Oke, berarti Makanya itulah yang sebut rukun Islam ada 5, ya kan? 5 waktu, Pancasilanya. Iya. Ini kalau mau ke sini lewat sana ya turunnya? Itu. Oh, lewat situ. Kalau ke segitiga ya sebelah sini. Dan yang ini satu lagi, ini yang sebut sumur keraton buat minum. Oh, ini buat minum di buat sini. obat juga. Oh, ini lebih dalam nih teman-teman. Enggak sih. Enggak ya? Itu kelihatan. Oh, kelihatan nih. Kelihatan. Tapi air ini nyambung nggak ke sini, Pak? Enggak. Ya enggak. Beda kalau ya, emang kesekat ya? nyambung, perhatiin aja coba. Kalau emang nyambung, tinggi ini airnya apa tinggi itu? Tinggi ini sih. Nah, dipikir lagi kan. Iya benar-benar. Kalau emang ke situ, ya rata. Iya benar harusnya ya. Oh iya ini beda nih teman-teman. Kan tinggi itu. Beda-beda kehalang di kesekat. Oke. Jadi emang tempat mandi nih. Iya, tempat berendam. Berendam. Biasanya orang kesini sore, siang atau malam Pak berendam? Ya tergantung mereka. Kalau Tergantung waktunya siang-siang. Kalau Waktunya malam? malam. Malam saya berendam boleh nggak Pak? Nyobain? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Apalagi ntar malam wage nih. Oh pas ya? Iya. Oke, ntar habis nonton timnas saya berendam ya Pak ya? Boleh. Nonton timnas Indonesia dulu nih. Mana lagi nih Pak yang kita lihat? Yang terakhir ini sumur ibu. Sumur ibu. Itu yang disebut sumber 7-nya. Sumber 7-nya. Dulu yang ketelah ataupun yang punya nama sumber 7 Kaliwana. Sumber Tali Wana. Sumber 7 Kaliwana. Kaliwana Ya. ya. Oke. Oh ini yang terakhir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah inilah yang disebut air susu ibu. Oh ini. Ini ibu ratu sitanya ibu anak itu di sini. Ntar gelap pakai lighting dulu guys. Nah ini kurang lebih. Jadi di sini ada 6 sumber. Di sini 6 sumber, berarti melambangkan rukun iman. Iman enggak diri kitanya. Oke. Kan ke situ. Nah, yang satu di sini. Satu di sini nih teman-teman. Yang 6 jadi satu, yang satu diri kita bisa nggak mengimankannya? Oke. Ini ada Ya itu kubah-kubahan. kubah ya. Itu akar. Oke. Nah akar udah nyatu nih. Ya. Tuh sampai ke sini. Menopang. Menopang lah ya. Menopang. Supaya kuat. Ya. Ciri khas kealamian. Ada ciri khas alamnya. Oke ini udah semua berarti nih Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Dan itu aulanya. Oke kita ke aula. Oh ini pohonnya keren banget tuh. Kalau teman-teman lihat ini pohonnya secara alami nyambung tuh. Gokil. Lewat sini boleh nih Pak ya? Boleh. Nih kalian lihat ya. Ini udah kayak gerbang loh serius. Ya. Tuh. Gokil, keren banget tuh. Ini aulanya. Oh ini aulanya. Nah, ini aulanya dan ini teman seperjuangan saya. Oh ini teman seperjuangan Abah. Assalamualaikum. Masya Allah. Kalau dalamnya, oh ini buat istirahat aja paling ya? Istirahat, tempat ziarah, Tempat ziarah. tawasulan lah. Tawasulan. Oke, Kalau nanti. ziarah kan di makam, ada wujud makamnya. Siap. Kalau di sini tawasulan. Nanti malam aku izin berendam boleh ya? Boleh. Oke. Ini kita vlognya sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti malam kita lanjut lagi. Iya. Oke teman-teman, jadi udah selesai kita ngobrol sama Pak Jainal, merupakan salah satu pendiri dari tempat ini, atau bisa dikatakan kuncen lah, dari
Sumur 7 yang mana diyakini memiliki karomah ataupun barokah-barokah seperti itulah. Tapi ya Allah a'lam. Wah, ini gue bakal ajak teman-teman untuk naik ke makam dari Siti Nyai mana ya kalau nggak salah tadi namanya. Kita lihat makamnya, habis itu setelah vlog ini selesai, gue akan ajak kalian melihat vlog malamnya nanti seperti apa. Tapi yang jelas jangan kemana-mana dulu, karena gue mau lanjut lagi ke bagian makamnya dulu. Seperti apa di sore hari cuy. Oke, sekarang sudah jam 17:09 atau jam 5 lewat. Kita coba explore bagian dari makam Ibu Ratu Nyai Wana. Ya, dan sebelah sini tuh banyak makam-makam. Tapi menurut informasi yang gue dapet, ini adalah makam-makam dari warga masyarakat sekitar, bukan makam keramat. Makam keramatnya ada di bagian dalam sana, teman-teman. Nah, ini ada makam-makam ke sebelah sana juga. Ada banyak makam-makam teman-teman di sana atau kuburan-kuburan. Wow. Ya ini nggak kebayang sih kalau malam hari seperti apa ya. Ya untuk kuncen yang di makamnya atau di makam ini baru bisa hadir nanti habis maghrib. Jadi gue masih minim banget informasi tentang makam ini. Ini keren banget. Akarnya udah jadi kayak gerbang ya. Tapi gue nggak tahu nih kalau makam-makam yang ditutupin sama kain-kain begini nih, kenapa ya? Tuh, ditutupin sama kain-kain putih nih. Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh komen di kolom komentar cuy. Kalau kalian tahu kenapa nisan atau makam-makam itu ditutupin pakai kain putih seperti ini. Nih seperti ini juga nih. Tuh, ada tutupan putih kayak begini. Coba kita nanya sama warga sekitar deh. Assalamualaikum, punten A. Mau nanya A, ini tempat emang biasa dipakai buat apa A? Buat ngopi. Pasang silikon. Thanks infonya. Oke, nanti malam Bang Davi uji nyali di sini Bang ya? Iya. Nginep sampai besok nih. Insya Allah nginep karena di bawah ada spot yang bagus. Ada spot yang bagus. Oke. Emang keren sih spotnya di bawah. Oke. Gue mau masuk dulu ke dalam. Dan kebetulan emang kita lagi mau backpackeran teman-teman. Jadi kita nginepnya di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, ini wangi minyak-minyak gitu ya teman-teman. Tapi ini gue nggak tahu makamnya sebelah mana ya. Makamnya yang mana nih? Ini ada kain putih. Di situ juga ada kain putih. Makamnya sebelah mana cuy? Nggak ngerti nih gue. Wah ini ada duit, udah lama banget nih. Duit dan juga benang. Cagar budaya makam keramat 7. Sumur 7 pancuran emas, makam Ibu Ratu. Makam Syekh Pangeran Seberang Kidul, makam Syekh Pangeran. Makam Buyut Kembar, makam Buyut Tunggal. Syekh Abah, makam Buyut Raden Ireng. Cuman makam yang mana ini kah? Atau yang ini kah? Atau ada di dalam sini? Gue nggak tahu makamnya ada yang di sebelah mana. Tapi di sini juga ada foto-foto. Cuman gue nggak tahu ini foto siapa. Oke, masih belum paham sejauh ini gue, karena memang gue belum ketemu sama kuncen yang di makam ini. Masih belum paham gue jadinya. Ini kalau keluar menuju ke, oh ada makam-makam lagi teman-teman di sana. Bisa keluar kayak. Oke. Wow. Ternyata banyak dong makam di sini. Di sebelah situ juga ada kuburan-kuburan tuh. Ini serem banget ya ini kalau malam pasti. Kuburannya horor.
Oke lah, kayaknya vlognya sampai sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di bagian vlog malam harinya mungkin. Karena memang gue bakal bermalam di sini. Jadi gue udah check out dari hotel, nggak nginep di hotel, jadi gue nginepnya di makam ini sama Bang Davi Bucin TV dan juga Bang Sueb dari Detektif Misteri. Kita bakal nginep di kuburan yang katanya keramat. Oke teman-teman, kayaknya vlognya cukup sampai sini dulu karena gue sudah mulai lelah, letih, lesu dan juga lunglai. Dan sumpah demi Tuhan, ini saat ini gue tiba-tiba mules, jadi harus udahan vlognya karena gue harus buang air besar. Tuh. Oke lah, thank you banget ya sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Thank you banget. Dan jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video gue selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman, dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Serang, Banten. Jangan lupa bahagia cuy. Ros pisan.